Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baiklah, dalam video kali ini kita menjelaskan perbedaan kamera di Android 12 ini ya, di HP Samsung Galaxy A32. Nah, setelah diupdate ke Android 12, maka tampilannya seperti ini kameranya teman-teman. Ini di wide tampilannya seperti ini satu kali di wide. Kalau di ultra wide itu 0,5 ya, 0,5. Biasanya yang wide kan gambar pohon satu dan di ultra wide kan gambar pohon dua. Ini udah berbeda ya teman-teman. Terus ada lagi perbedaannya ya teman-teman. Di sini itu udah tonjolan kamera tadi di pojok kanan di atas ada lambang kamera sama mikrofon gitu ya. Nah, ini tangkapan untuk foto wide ya, 16:9. Seperti ini dia tampilannya. Jadi kita lihat rinciannya itu 4,58 MB, hampir 5 MB ya. ISO ya sudah aktif. Cuman itu HDR dan pengoptimalan adegannya hilang teman-teman. Itu nggak ada lagi di sini. Udah saya cari di penyetingan HDR sama pengoptimalan adegannya nggak ada teman-teman. Jadi itu termasuk kekurangan ya ataupun kelemahan di Android 12 ini. Biasanya di Android 11 kemarin tuh pengoptimalan adegan sama HDR-nya itu otomatis teman-teman. Ini ya ini pengoptimalan adegan udah kita aktifkan, HDR otomatis juga sudah diaktifkan, tapi nyatanya nggak ada nongol di pojok kanan dan kiri di atas ini teman-teman. Jadi wah, ini serasa kurang memuaskan ya. Biasanya kita pakai pengoptimalan adegan kan sama HDR gitu. Jadi kayak nggak berasa lagi HP mode tercanggih gitu. Biasanya kita kan agak keren gitu kan, ada HDR sama pengoptimalan adegannya. Jadi setelah di-update ke Android 12 ini hilang, nggak ada ya teman-teman. Itu udah saya cari-cari, pusing kali kami untuk mencarinya. Nah, HDR pun diaktifkan lagi, udah diobrak-abrik penyetingannya, tetap nggak ada nongol. Nah, coba ini yang ultra wide ya. Ini tampilannya udah gambarnya udah kurang kurang nggak seperti dulu ya, yang Android 11 itu. Yang Android 11 kan agak oke lah. Ini dia ultra wide, itu kita potret ya. Terus di tentang lainnya ini ya, tampilan seperti ini teman-teman. Ada pro, panorama, makanan, malam, makro, gerak lambat, dan hyperlapse ya, hyperlapse. Nah, itu tampilannya dia. Cek yang hyperlapse ini ya, seperti ini dia. Ada 4 kali, otomatis 4 kali, 6 kali, 8 kali, dan lain sebagainya ya. Ini yang FHD untuk video. Coba kita tes bagaimana tampilan, kok tampilan merekamnya gitu dia teman-teman. Ada di untuk berbentuk merah ya. Biasanya kan nggak ada, biasanya kan transparan. Ini udah ada berbentuk merah, terus detik dan menitnya ya. Coba yang ultrawide untuk video kita tes bagaimana saat dia merekam itu. Ya, sama juga sama seperti yang wide tadi ya. Ini ultra wide, ini kita merekam video teman-teman. Jadi kalau yang ultra wide itu lampu flashnya nggak ada ya teman-teman. Kalau untuk merekam dan foto itu lampu flashnya itu nggak ada. Yang wide ada.
Kalau foto sama merekam pakai wide itu lampunya lampu flash aktif ya. Ada HD, FHD, terus full dan 1/1 16/9 itu untuk video, merekam video ya. Ini padahal cuacanya sangat cerah, sangat pas ya. Biasanya langit-langit pun nampak biru biasanya teman-teman. Ini agak kurang kontras langit biru itu ditangkap oleh kamera ini. Jadi seperti ini. Saya sarankan untuk pihak Samsung yang mengupdate perangkat lunak, tolong untuk kesempurnaan kamera di HP Samsung Galaxy A32 dan HP Samsung yang lainnya, tolong itu diperbaharui lagi ya pihak Samsung ya, agar para kami pelanggan itu sangat merasa puas gitu. Nah, ini kita sudah mengaktifkan tanda airnya ya, ataupun watermark. Seperti ini dia. Satu lagi, ini sudah saya cek tadi ya, untuk browsing ke internet itu lelet ya teman-teman. Kalau udah di Android 12 ini, selain kamera, terus browsing ke internet itu lelet, agak patah-patah gerakannya itu. Buka Facebook, IG itu gerakannya patah-patah, kurang smooth ya. Nah, ini lebih bagus yang sebelum diupdate sebenarnya. Ini sebelum diupdate kemarin tuh saya potret-potret di alam ya. Nah, lebih nampak dia alaminya gitu ya, nggak terlalu kali seperti yang udah diupdate tadi. Ini nih sebelum diupdate ke Android 12 nih foto-foto ini teman-teman. Nah, ini dia tampilannya ini. Kalau yang udah diupdate ke Android 12 itu tampilannya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Contohnya kemarin itu kekurangannya lagi, ketika kami mengupload video ke YouTube, oh itu lamanya minta ampun, masa durasi 800 MB itu kadang-kadang sampai 5 jam uploadnya. Bahkan kemarin tuh yang hampir 2 GB ataupun 1,6 GB itu menguploadnya itu sampai 6 jam, 7 jam. Nah, ini yang quad kamera ini kita zoom ya. Kita potret tadi terus kita zoom. Ini yang kamera utama 64 megapiksel nih teman-teman. Coba kita tes loadingnya, tunggu sebentar. Itu bagaimana performanya setelah diupdate ya. Dan kita tes untuk mengezoom objek-objeknya, apakah nampak jelas. Lumayan jelas, tapi kalau kita zoom itu seperti ini dia tampilannya teman-teman. Ini yang wide, kamera biasa ya. Perbedaannya waktu ngezoom di gambar, ini yang 64 megapiksel. Nah, ini yang full, versi full. Tampilannya seperti ini. Ya, gambar wide-nya 1 kali, gambar ultra wide 0,5 ya, 0,5. Nah, ini perbedaan di kameranya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menanyakan mana lebih bagus sebelum diupdate ke Android 12 ataupun yang 11, ataupun bagaimana, maksudnya begini, kalau teman-teman menanyakan lebih bagus yang udah diupdate atau yang sebelum diupdate ke Android 12 untuk kameranya, saya jawab itu lebih bagus yang Android 11 kemarin tuh teman-teman. Ini coba kita zoom sampai 10 kali ya. Ini zoomnya cuma 10 kali. Kalau yang HP Samsung S21 Ultra itu kalau nggak salah sampai 100 kali zoomnya. Punya kita cuman mentok untuk 10 kali zoom. HP yang berkelas-kelas tinggi rata-rata itu zoomnya sampai 100 teman-teman ya. Cuman harganya pun lah di atas 10 jutaan gitu, di atas 15 jutaan.
Ya tergantung keuangan lah, makin tinggi nilai harga HP itu makin tinggi spesifikasinya ya. Kalau seperti kita ini kan standar-standar, jadi spesifikasi HP pun standar-standar gitu. Ini kita zoom di perbukit-bukitan tadi ya. Ini untuk saran saya kepada teman-teman, kalau tidak ada kendala di Android 11 jangan di update ya teman-teman, kecuali sudah ada nanti pembaharuannya, nanti akan saya kabari lagi teman-teman, biar nggak terjebak teman-teman pun seperti saya ini ya. Kenapa kami lakukan ini sebagai bahan uji coba ya teman-teman, agar teman-teman dapat menyimpulkan dan memutuskan sendiri, biar nggak apa-apa lagi gitu kan, biar nggak penasaran gitu kan. Ini dia cuman seperti kok tampilan kayak gini agak seperti HP iPhone aja gitu ya, tapi nggak mencolok kali ke iPhone gitu ya. HP Apple ya, HP Apple, bukan iPhone, HP Apple ya, mirip-mirip seperti itu, cuman sedikit aja, nggak lebih gitu kan. Terus untuk tampilan, nah seperti ini dia kok tampilan pengeditannya berbeda dia ya. Biasanya percantik di atas di kiri ya, ini udah di bawah. Nah ini di bawah di bagian kiri, biasanya percantikan di atas. Ini kok mode pot, ini mode landscape saya kasih ini teman-teman ya. Saya tes mode landscape seperti ini tampilannya. Nah begini dia teman-teman. Kalau untuk ini udah sedikit aja perbedaannya, dan ini nggak usah saya jelaskan lagi ya teman-teman, cuman tampilannya aja berbeda kayak gini. Loadingnya itu cuman ada biru, hijau, terus biru langit loadingnya gitu, itu aja sebenarnya perbedaannya, nggak banyak. Tapi yang perbedaan yang mencolok itu dari sisi kamera, sama kita browsing ke internetan lelet, kamera pun HDR nggak ada lagi, pengoptimalan adegan pun udah hilang entah kemana. Atau mungkin teman-teman bisa menjawab kegelisahan kami ini, silahkan di komentari di kolom komentar ya teman-teman. Atau mungkin saya yang kurang gitu ya, kurang lebih meneliti lagi. Nah baiklah teman-teman, video kali ini kita cukupkan sampai di sini ya, dan jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa dukung channel kita ini terus ya teman-teman ya. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.